Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Giovanni Bubakirang dari kelas 1B9 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado, dengan NIM 220611020646. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan mengenai materi perkembangan manajemen dalam konteks global atau revolusi industri 4.0, yang di dalamnya saya akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama, lingkungan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, tantangan manajemen di era global. Tahun 2016 Dan yang ketiga, pendekatan manajemen dalam konteks The Fourth multikultural. Industrial Revolution, karya Klaus Schwab. World Economic Forum atau WEF kemudian menggelar konferensi dengan tema yang sama khusus untuk membahas revolusi industri 4.0. Sebenarnya, Klaus Schwab hanya merumuskan fenomena perkembangan yang terjadi dalam dunia industri yang mengedepankan efisiensi. Industri sudah banyak menggunakan tenaga robot, kecerdasan buatan, dan komputerisasi pada pekerjaan yang bersifat disrupsi. Artinya, teknologi mengambil alih pekerjaan manusia. Dalam sejarahnya, ilmu manajemen lahir dan bertumbuh bersama revolusi industri untuk menyediakan pengetahuan tentang efisiensi. Manajemen juga menganggap bahwa manusia adalah unsur yang terpenting. Disrupsi yang terjadi dalam dunia industri ini menjadi tantangan baru bagi manajemen untuk lebih mengembangkan konsep revolusi industri 4.0, memperhadapkan ilmu manajemen pada sebuah pilihan, mengemukakan efisiensi atau mempertahankan sumber daya manusia. Namun, setelah berjalannya revolusi industri beberapa tahun ini, tampaknya praktik manajemen dalam industri sudah bisa menghasilkan pemahaman baru. Ini karena terjadinya keseimbangan praktik antara efisiensi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi, menurut Krisnadi dan kawan-kawan, tahun 2019 halaman 31. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan tepatnya beroperasi, oleh karena lingkungan akan selalu berubah. Maka organisasi yang survive adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi akan hancur jika tidak perkembangan ataupun perubahan lingkungan di sekitarnya pun tidak diperhatikan. Lingkungan organisasi itu sendiri merupakan suatu kekuatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan organisasi secara internal adalah semua pihak organisasi yang memiliki kepentingan langsung dengan organisasi secara internal atau dari dalam. Menurut Krisnadi dan kawan-kawan, pada tahun 2019, halaman 33, contoh atau unsur-unsur dari lingkungan internal organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari karyawan, yang kedua oleh dewan direksi. Setelah membahas mengenai pengertian lingkungan organisasi dan penjabaran sebelumnya mengenai lingkungan organisasi secara internal, sekarang ini saya akan membahas mengenai lingkungan organisasi secara eksternal. Pihak berkepentingan eksternal atau lingkungan eksternal organisasi mikro yang berkepentingan langsung adalah pihak yang mempengaruhi organisasi dari luar organisasi tersebut. Menurut Krisnadi dan kawan-kawan, pada tahun 2019 halaman 31. Dengan kata lain, lingkungan eksternal merupakan tindakan langsung yang merupakan sekumpulan kekuatan di luar kendali perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan manajemen. Menurut Krisnadi dan kawan-kawan, pada tahun 2019 halaman 31 sampai 33. Setiap unsur lingkungan atau contoh langsung dari lingkungan eksternal organisasi adalah terdapat 9 poin. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, pemasok. Kemudian pemerintah. Yang keempat, kelompok khusus. 5, lembaga konsumen. 6, media. 7, serikat pekerja. 8, lembaga keuangan. Dan 9 yang terakhir yaitu pesaing. Membicarakan mengenai perkembangan manajemen dalam konteks global atau revolusi industri 4.0,
Pada era ini tentunya kita tidak bisa terlepas dari hak yang namanya tantangan. Pastinya dalam setiap era yang baru kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang dalam hal ini adalah tantangan manajemen di era global. Pada peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi industri 4.0 ini mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan yang baru. Kita berdiri di tepi revolusi industri 4.0 yang secara fundamental akan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Dalam skala, cakupan, dan kerumitannya, transformasi ini tidak akan seperti apapun yang dialami manusia sebelumnya. Kita juga belum mengetahui bagaimana hal ini akan terungkap. Tetapi, satu hal yang jelas, respon terhadapnya harus terintegrasi dan komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan dari pemerintah global, dari sektor publik dan swasta, hingga akademisi dan masyarakat sipil. Selanjutnya, dalam revolusi industri yang pertama adalah menggunakan tenaga air dan uap untuk mekanisasi produksi. Yang kedua, menggunakan tenaga listrik untuk membuat produksi massal. Yang ketiga, menggunakan elektronik dan teknologi informasi untuk mengotomatisasi produksi. Sekarang revolusi industri 4.0 sedang membangun di atas yang ketiga, revolusi digital yang terjadi sejak pertengahan abad terakhir. Ini dicirikan oleh perpaduan teknologi yang menghubungkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologis. Terdapat 3 alasan mengapa transformasi saat ini tidak hanya mewakili perpanjangan dari revolusi industri ketiga. Akan tetapi, lebih kepada kedatangan revolusi industri 4.0 jauh berbeda dari kecepatan, ruang lingkup, dan dampak sistem. Kecepatan terobosan saat ini tidak memiliki preseden historis jika dibandingkan dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi ini berkembang pada kecepatan yang eksponensial daripada linear. Selain itu, ini harus diadaptasi hampir setiap industri di setiap negara. Selanjutnya, dengan tantangan manajemen di era global pada saat ini, dengan luas dan masifnya perubahan ini menandai transformasi seluruh sistem, baik itu dari produksi, manajemen, dan tata kelola teknologi informasi. Pada dasarnya, teknologi-teknologi cerdas tersebut dapat membantu industri untuk bekerja lebih efisien dan efektif, tanpa harus mengeluarkan budget atau modal yang berlebihan. Berbeda ketika era terdahulu yang masih menggunakan tenaga kerja dan teknologi yang konvensional, atau pada era teknologi yang masih belum maju. Pada dasarnya juga, perubahan seperti revolusi industri dilakukan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan manajemen di era global atau dalam industri 4.0, terdapat 3 kunci keuntungan, yaitu optimasi, kustomisasi, dan mengedepankan penelitian. Pada era yang sudah maju saat ini, jika membahas mengenai perkembangan manajemen dalam konteks global atau juga disebut dengan revolusi industri 4.0, pastinya sudah terdapat berbagai perkembangan
baik itu dari bidang pendidikan, sosial budaya, terkait bidang gender, dan juga yang lainnya. Tentu dari setiap individu yang ada pastinya memiliki berbagai latar belakang yang berbeda ketika di dalamnya tergabung dalam satu organisasi pada sebuah perusahaan. Untuk mengelola hal tersebut, setiap pengelolaan perusahaan harus melakukan pendekatan secara multikultural, yang dimana pendekatan multikultural ini bisa menjangkau setiap individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda tanpa merasa tereksklusifkan, sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat karena setiap anggota individu, baik yang memiliki perbedaan atau tidak, itu bisa dilibatkan dalam sebuah pekerjaan. Mengenai pendekatan manajemen dalam konteks multikultural, tentunya menggunakan manajemen multikultural, yaitu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien, sehingga dalam organisasi tersebut dapat menghasilkan output yang juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan latar belakang setiap individu yang ada pada ruang lingkup tersebut. Jadi tidak terbatas apabila setiap individu yang ada tersebut memiliki latar belakang pendidikan, status, ataupun gender yang berbeda, di mana pengelolaan manajemen ini harus bersifat inklusif dan merangkul setiap anggota. Dalam dunia kerja, pendekatan multikulturalisme merupakan hal yang sangat penting sebagai strategi demi mencapai visi dan misi dari sebuah perusahaan. Strategi yang sudah baru tersebut pastinya dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah ada dan mempunyai tingkat kesuksesan yang lebih besar dibandingkan dengan budaya yang sudah ada sebelumnya. Pendekatan manajemen secara multikultural ini menurut saya merupakan sebuah strategi yang sangat baik untuk bisa merangkul setiap keberagaman pada setiap individu dalam organisasi tersebut dan juga pada keberlangsungan kesuksesan dari sebuah organisasi ataupun pada sebuah perusahaan, yang mana strategi atau budaya yang baru ini yang bersifat multikultural dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah ada. Artinya dia juga sudah bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada dalam internal organisasi dalam perusahaannya. Tentunya strategi yang memiliki tingkat kesuksesan yang besar adalah sebuah strategi yang mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang ada, sehingga dengan pendekatan multikultural ini merupakan sebuah strategi yang sangat baik dan perlu diterapkan sebagai budaya yang ada pada setiap perusahaan yang ada pada era sekarang ini. Dari materi ini ada pelajaran yang bisa kita petik, yaitu walaupun revolusi industri ini sudah sangat memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan era globalisasi manusia, dengan kemajuan teknologi yang modern serta mengemukakan efisiensi, unsur manusia atau kontribusi manusia sebagai pencipta atau pengembang dari era digital ini diperhitungkan sebagai sebuah unsur atau sebuah poin yang sangat penting. Jadi, walaupun dengan hadirnya teknologi yang memberikan efisiensi kepada kehidupan kita dan memberikan dampak yang besar pula pada sistem pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat buruh yang dahulu masih dilakukan secara konvensional, sekarang sudah hampir 100% digantikan oleh mesin. Hal penting yang dapat kita pelajari dari kasus tersebut adalah seiring dengan era yang maju, haruslah diimbangi dengan
kemajuan pengetahuan, dan kompetensi yang harus lebih dikembangkan. Kita juga, setiap individu harus bisa tetap eksis di era sekarang ini, dan yang dapat kita terapkan sebagai bagian dari penyesuaian diri terhadap Sekian video modernisasi saya ini mengenai penjabaran adalah materi perkembangan harus manajemen menggunakan dalam konteks cara global berpikir atau yang revolusi industri agile 4.0. ketimbang Sekian menggunakan dan terima gaya kasih. berpikir yang sudah fix atau fixed mindset.